Guys, kalian pernah dengar nggak tentang sebuah desa nih yang berada di Jepang? Dan katanya, desa ini tuh nggak boleh dikunjungi sama siapapun semenjak terjadinya sebuah tragedi. Dan bahkan, desa ini tuh dikatakan nggak boleh dikunjungi bukan karena ini tuh merupakan kepunyaan militer atau sejenisnya. Melainkan, desa ini adalah sebuah desa yang merupakan bukan bagian dari hukum dari negara Jepang sendiri nih guys. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, oke, jadi di video kali ini guys, gue tuh mau mengajak kalian untuk ngebahas tentang desa Inunaki ini. Jadi desa ini bernama Desa Inunaki, yang merupakan sebuah desa yang berada di Jepang, lebih tepatnya di sebuah pedesaan prefektur Fukuoka di Kyushu, yang dimana desa ini tuh juga sempat viral dan bahkan sampai juga udah pernah dibikinkan menjadi sebuah film yang berjudul Howling Village. Dan terlebih lagi, cerita keseraman dari Desa Inunaki sendiri itu juga udah dibikinin menjadi sebuah game nih guys, yang udah banyak banget dimainin oleh para konten kreator game horror seperti Bang Winda Basudara. Jadi nama gamenya itu adalah Inunaki Tunnel, dan gue juga pernah ngelihat bagaimana game ini dimainin sama Bang Winda. Ya, buat para pencinta game horror mungkin dapet sih vibes-nya menurut gue ya. Nah, lalu kemudian apa sih yang bakal kita bahas dari Desa Inunaki ini sendiri? Jadi di dalam pembahasan kita kali ini tuh akan membahas bagaimana legenda dari Desa Inunaki ini sendiri. Karena orang di sana tuh banyak yang percaya kalau desa ini tuh menyimpan begitu banyak hal-hal mistis di dalamnya. Bukan cuma hal mistis, banyak banget teror dan bahkan tragedi fakta yang pernah terjadi di tempat ini guys. Nah, jadi gua saranin jangan skip video ini karena kalian bakal mendengarkan sebuah cerita yang menarik tentang sebuah tempat yang nggak boleh dikunjungi di Jepang ini guys. Nah, jadi sebelum itu boleh dong tinggalkan like dan subscribe channel gua terlebih dahulu biar gua tuh makin semangat terus untuk ngasih konten-konten menarik lainnya kepada kalian semua. So, tanpa berlama-lama cus kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan kita kali ini. Let's jump into it. Oke guys, pertama-tama kita bakal masuk terlebih dahulu ke asal-usul dari Inunaki Village atau Desa Inunaki ini. Jadi, buat yang belum pernah dengar tentang Desa Inunaki ini, gue perjelas lagi ya. Desa ini tuh adalah sebuah desa yang terletak di pedesaan prefektur Fukuoka di Kyushu, Jepang. Nah, desa ini tuh awalnya udah ada juga dari zaman Edo, yaitu pada tahun 1600-an hingga 1800-an. Dan berada di bawah kekuasaan sebuah klan yang bernama Klan Kuroda. Nah, kemudian setelah terbangunnya desa ini, di sana juga dilakukan sebuah pembangunan terowongan yang kemudian pada saat sekarang ini dikenal juga dengan nama Terowongan Inunaki yang menjadi penghubung untuk menuju ke Desa Inunaki ini, guys. Nah, jadi kenapa terowongan ini dinamakan juga dengan Inunaki? Dari mana sih asal mula nama Inunaki ini? Oke, bakal kita bahas nih guys. Jadi pada tahun 1884 dibangunlah sebuah terowongan melalui sebuah gunung. Nah, kebetulan pada saat itu tuh teknologi lagi sangat minim banget nih guys. Nah, jadi membangun terowongan adalah tugas yang hampir mustahil di zaman itu. Nah, terutama dengan biaya yang dibutuhkan. Nah, jadi pekerjaan itu tuh sempat terhenti untuk sementara waktu. Hingga pada tahun 1927 ketika konstruksi dimulai lagi setelah berbagai kepala desa itu tuh memohon kepada pihak berwenang untuk melanjutkan pembangunan kembali nih guys. Nah, lalu kemudian guys, akibat dari teknologi yang masih minim pada saat itu yang membuat pembangunan terowongan ini mustahil, dan ditambah juga kepala desa yang keras kepala tadi memaksa untuk membangun terus terowongan ini yang padahal ini sangat mustahil sebenarnya pada tahun itu untuk membangun terowongan ini. Yang berakhir banyak pekerja yang saat itu bekerja kehilangan nyawa mereka secara tragis karena terowongan tersebut runtuh dan ratusan pekerja itu kehilangan nyawanya nih guys. Dan semenjak itulah mulai bermunculan fenomena-fenomena berupa teror-teror aneh yang gak kasat mata, berupa suara lolongan anjing dan beberapa suara-suara aneh lainnya. Tapi yang paling menonjol adalah suara anjing yang terdengar dari dalam terowongan yang runtuh ini guys. Nah, jadi itulah kenapa nama terowongan ini bisa diberi juga sebagai nama Inunaki. Yang dimana Inunaki sendiri berartikan adalah teriakan anjing. Jadi kalian udah paham ya bagaimana relate-nya tentang nama ini dengan tempat tersebut.
Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang legenda yang ada di desa dan terowongan Inunaki ini. Nah, mengenai legenda dari desa Inunaki dan terowongan Inunaki ini, bagaimana tempat ini tuh bisa menjadi tempat yang banyak fenomena-fenomena mistis yang berada di dalamnya. Dan kata penduduk di sana itu tuh bukan tanpa sebab, melainkan banyak banget kejadian-kejadian tragis yang pernah terjadi di masa lampaunya nih guys. Seperti apa? Jadi guys, legenda mengatakan bahwa desa Inunaki itu tuh dihuni oleh klan Inunaki, sebuah klan yang dibentuk oleh para buronan yang kejam. Dan klan ini tuh nggak hanya mempraktikkan incest, tapi juga kanibalisme nih guys. Jadi mereka mengasingkan diri dan oleh karena itu menyatakan diri mereka bebas dari hukum Jepang. Dan ini tuh memperjelas sebuah pelang yang terlihat di depan dari terowongan tersebut. Jadi buat kalian yang belum pernah ke sana nih, ketika kalian bakal mampir ke sana, di depan itu tuh kalian bakal disambut oleh sebuah pelang yang bertuliskan bahwa desa ini tuh bukan berada di bawah konstitusi Jepang. Jadi ini adalah dasar fundamental yang memperjelas bagaimana awal mula desa ini bisa nggak di bawah konstitusi negara Jepang sendiri, yang sedangkan dia berada di Jepang gitu loh secara wilayah. Jadi diketahui bahwa klan Inunaki tadi selalu melakukan hal-hal yang keji terhadap siapapun yang mencoba masuk ke dalam tempat mereka. Jadi mereka tuh seperti sebuah kelompok yang benar-benar nggak pengen dicampuri oleh kelompok lainnya. Mereka benar-benar pure kelompok mereka sendiri. Jadi ketika ada kelompok lain yang mencoba membauri kelompok mereka, mereka akan membunuh dan menghilangkan nyawa mereka secara membabi buta. Dan gak cuma legenda tentang klan dari Inunaki sendiri guys. Sebuah legenda lain juga mengatakan bahwa di dalam desa Inunaki ini juga dinyatakan sebagai tempat dari koloni penderita kusta. Atau bisa dikatakan dihuni oleh orang-orang yang mempunyai penyakit yang menular nih guys. Jadi pada akhirnya terowongan Inunaki itu ditutup secara rapat untuk mencegah orang-orang yang sakit di dalam itu tuh untuk keluar dari sana agar penyakit mereka nggak ketular ke orang yang berada di luar. Jadi di sini adalah bentuk gambaran dari diskriminasi terhadap para penghuni desa Inunaki sendiri dari legenda ini ya. Dan legenda itu tuh mengatakan pada akhirnya orang-orang yang sakit tadi tuh ditinggalin begitu aja, nggak diurusi sama pemerintah. Dan berakibat mereka semua kehilangan nyawa mereka di sana semua nih guys. Ya jadi udah kayak semacam kuburan masalah di sana. Setelah beberapa orang yang sakit tadi nggak diurusin sama pemerintah, dibiarin gitu aja, otomatis jadi kuburan massal di desa Inunaki tersebut. Nah, nggak cuma tentang legenda doang nih guys. Kita juga membahas tentang sebuah kejadian nyata yang terjadi pada seorang pria di suatu malam nih, yang kehilangan nyawanya akibat sebuah kejadian yang tragis. Jadi ceritanya seperti ini guys. Jadi pada tanggal 7 Desember 1988, itu lagi dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya nih guys. Dan singkatnya, dia tuh dihampiri sama sekelompok pemuda yang berusia sekitar 16-19 tahunan. Jadi mereka ngampirin si Umeyama dan nyuruh dia keluar dari mobil. Dengan tujuan, dia tuh mau ngambil mobil Umeyama ini dengan berkata mereka tuh butuh mobil tersebut. Tapi di sana Umeyama menolak dan dia diserang oleh sekumpulan pemuda ini guys. Nah pas Umeyama ini menolak dan diserang, tiba-tiba aja Umeyama ini tuh berhasil kabur. Tapi Umeyama ini tuh udah penuh dengan luka pada saat dia mencoba kabur dari kumpulan para pemuda yang jahat tadi nih guys. Yang kemudian Umeyama ini tuh singkatnya berakhir kabur di hutan di sekitar dari terowongan Inunaki ini guys. Dia bersembunyi di sebuah semak-semak yang kemudian salah satu pemuda ini tuh berkata bahwa mereka nggak bisa membiarkan Umeyama lepas begitu aja, karena kalau Umeyama lepas berarti tindak kejahatan mereka meninggalkan sebuah bukti jejak gitu ya kan. Nah, jadi mereka berniat untuk menghabisi nyawa dari Umeyama ini. Yang kemudian karena Umeyama bersembunyi dan sekelompok pemuda ini nggak menemukan di mana tempat Umeyama ini bersembunyi. Alhasil salah satu dari mereka mencoba sebuah tipu daya dengan berkata kepada Umeyama, "Hei Umeyama, kamu keluar dong, nanti kalau kamu keluar kami jamin kamu bakal kami bebasin." Nah dengan dungunya si Umeyama ini malah percaya dengan pernyataan sekelompok orang-orang aneh ini. Dia malah keluar dari tempat persembunyiannya yang padahal dia udah lumayan menerima luka-luka. Nah bener aja pas dia keluar dari tempat persembunyiannya dari semak-semak tersebut, dia langsung dipukulin lagi sama orang-orang ini guys. Dan gak cuma dipukuli doang, dia sempat juga disirami dengan bensin. Dia teriak-teriak dong si Umeyama ini. Dia diikat, disirami bensin.
Dan kemudian, ya kalian tahulah endingnya gimana. Dia dibakar hidup-hidup guys. Tapi dalam keadaan yang lagi membara terbakar tersebut, Umeyama ini tuh nggak putus asa. Dia mencoba melepaskan dirinya dari tali belenggu tadi. Dia berdiri dan mencoba lari. Nah, dalam keadaan terbakar gitu loh guys. Dia berlari tapi malah nyasar ke dalam terowongan Inunaki yang padahal di dalamnya itu buntu. Nah pas nyampe di ujung sana, dia udah kehabisan oksigen, kulitnya udah kebakar, udah melepuh semua. Ya, pada akhirnya dia pingsan dan sekaligus juga koit di waktu itu juga, alias meninggoy di waktu itu juga guys. Nah semenjak kematian Umeyama inilah banyak orang yang sering lewat di sana seperti pengendara motor dan para pejalan kaki merasakan hawa-hawa dari arwah-arwah yang penasaran kata mereka. Tapi itu tuh masih belum ada kejelasan dari pernyataan-pernyataan para penduduk di sana. Karena kita nggak bakal langsung percaya gitu aja dong kalau itu cuma sekedar perkataan dari mulut ke mulut. Ya minimal ada bukti visualnya lah atau orang yang nyoba untuk nge-vlog di sana ya kan. Nah tapi bener aja guys, ada beberapa YouTuber yang berani nih untuk mengunjungi tempat tersebut. Nah jadi gue bakal tampilin ke kalian video dari 2 YouTuber ini yang mengeksplor tempat dari terowongan Inunaki ini guys. Jadi nanti pada saat gue tampilin, gue gak akan berkomentar karena menurut gue video ini tuh cuma mengeksplor dan ya kalian bisa nilai sendiri lah nanti bagaimana apakah ini seram menurut kalian atau enggak. 这上面还在滴水，看来这个隧道里面的防水并没有做好。哇，这隧道完全就是非常原始的人工开凿，根本没有任何的装饰，而且就涂上了一层水泥，所以到处都在漏水。 哇，是听到什么声音？哇，真吓死个人啊！え？あ、こんにちは。Nah gimana setelah kalian melihat 2 video tadi? Apa yang kalian rasakan? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar guys. Nah lalu bagaimana nasib dari desa Inunaki ini? Pertanyaannya, apakah desa ini tuh masih ada sampai sekarang atau enggak? Jadi pada saat masa sekarang ini desa ini tuh udah tertimbun sama banjir nih guys. Karena di sana udah dibangun sebuah bendungan yang membuat desa ini tuh direndam sama banjir. Jadi desa ini tuh udah nggak ada sama sekali nih guys. Cuman yang tetap ada adalah legenda dan juga kisah seram dari desa ini yang masih terngiang-ngiang di dalam kepala para penduduk yang pernah berinteraksi dengan desa tersebut. Dan bahkan juga jeritan dari Umeyama yang pernah mengalami kejadian tragis di tahun 1988 tersebut. Kata mereka juga sering kedengaran pada saat mereka melalui jalan yang berada di depan terowongan Inunaki tersebut nih guys. Nah jadi guys, kalau menurut kalian apakah tempat ini tuh cocok dengan gelarnya sebagai tempat paling terkutuk di Jepang? Dan apakah tempat ini tuh cocok dibilang sebagai tempat yang paling angker di Jepang? So sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah jadi mungkin segitu dulu aja dari gua tentang pembahasan kita tentang desa Inunaki dan terowongan Inunaki kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, komen di bawah dan sampaikan pendapat kalian bagaimana tentang pembahasan kita kali ini. Dan jangan lupa juga like dan subscribe video gua kali ini guys, biar gua tuh semangat terus untuk konten dan ngasih konten-konten menarik lainnya kepada kalian semua. So gua Agung, gua pamit. And cheerio!